Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan apa yang telah kita analisis, yaitu tentang keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Boleh next slide. Sebelumnya, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revanza Zakarias Jadera. Nama saya Ibrahim Reksa Wicaksana. Nama saya Nur Afni Amelia. Nama saya Putri Griza Hairani. Nama saya Alifa Nabila Gania. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian profil perusahaan tentang PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Jadi Garuda PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk itu merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods yang terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan dan minuman. Jadi perusahaan ini tuh berasal dari Tudung Group yang awalnya bergerak di pedagang kacang pada tahun 1980-an. Mungkin kalian tahu biasanya Garuda tuh mengeluarkan apa kayak kacang, minuman, Garuda Food, dan juga portofolio Garuda Food itu memiliki produk yang luas, termasuk snack, confectionery, minuman, dan produk berbasis susu dengan merek yang terkenal seperti Garuda, Geri, Coklatos, dan lain-lain. Boleh next slide. Mengapa kita menganalisis Garuda Food ini? Jadi kita menganalisis ini untuk mendapatkan untuk menilai kinerja keuangan Garuda Food dari tahun 2022 sampai 2024. Dan yang kedua, kita akan mengukur kesehatan finansial melalui rasio likuiditas, profitabilitas, struktur modal, efisiensi aset, dan yang terakhir memberikan rekomendasi bagi investor sekitar. Next slide. Jadi data dasar yang dimiliki oleh PT Garuda Food Putra Putri Tbk itu pendapatan perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari 10,51 triliun di tahun 2022 dan akhirnya menjadi 12 triliun 23 di tahun 2024. Terus laba bersihnya juga meningkat secara stabil dari 521,71 miliar di tahun 2020 687,19 miliar. Total aset juga mengalami kenaikan signifikan mencapai 8,43 triliun di tahun 2024 yang mencerminkan investasi aktif dan dalam aset produktif. Yang terakhir, operating cash flow-nya dari PT Garuda Food itu menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat dari 622,23 miliar di 2022 menjadi 1,13 triliun di tahun 2024. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah bisa dilihat kurun rasionya mengalami penurunan dari 174% di 2022 menjadi 137% di 2024. Namun masih berada di level yang aman. Untuk quick ratio-nya juga turun dari 105% menjadi 83%, mengindikasikan perlunya perhatian pada manajemen modal kerja jangka pendek. Average collection period meningkat dari 24,58 hari menjadi 34,60 hari, menunjukkan penagihan. Meskipun ada penurunan likuiditas, perusahaan masih memiliki kemampuan memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya itu analisis struktur modalnya. Bisa dilihat depresio berada di level yang aman, berfluktuasi antara 47% hingga 54%. Times interest earn menunjukkan perusahaan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban bunga dengan rasio sekitar 5 kali. Struktur modal yang sehat menunjukkan juga keseimbangan antar pembiayaan utang dan ekuitas. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya.
Oke, untuk pada slide ini, jadi ada dua rasio efisiensi pada aset. Pertama ada Tato dan juga ada Fato. Jadi tuh untuk menganalisis efisiensi perusahaan itu, pertama total aset turnover atau yang biasa disebut Tato itu berada di angka 1,43 pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian naik sedikit menjadi 1,45 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa em, perusahaan itu konsisten dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan dengan peningkatan kecil namun positif dari tahun ke tahun. Kedua, ada fixed asset turnover atau FATO menunjukkan kinerja yang lebih stabil. Nah, nilainya itu meningkat dari 3,31 di tahun 2022 menjadi 3,39 di tahun 2023. Lalu sedikit turun menjadi 3,38 di tahun 2024. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan bahwa aset tetap seperti mesin dan fasilitas produksi digunakan secara efisien untuk mendukung penjualan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa efisiensi aset perusahaan terjaga dengan baik dan perusahaan itu juga mampu mempertahankan kinerja optimal dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Next. Untuk slide ini, kami juga melakukan analisis profitabilitas perusahaan dari tahun 2022 sampai 2024 dengan menggunakan 4 rasio utama. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari 25,26% di tahun 2022 menjadi 28,54 di tahun 2024. Ini berarti perusahaan itu semakin efisien dalam mengolah biaya produksi sehingga bisa laba kotor itu yang dihasilkan dari penjualan terus meningkat. Kedua, ada net profit margin, itu juga cenderung naik dari 4,96 menjadi 5,62%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih setelah seluruh biaya dihitung tetap, stabil, dan juga membaik. Selanjutnya ada ROA meningkat dari 7,12% menjadi 8,15%. Ini menggambarkan bahwa perusahaan itu juga semakin efektif dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dan terakhir ada ROE juga tumbuh dari 15,57% menjadi 17,7%, yang berarti tingkat pengembalian kepada pemegang saham semakin besar setiap tahunnya. Dari keseluruhan rasio dapat bisa disimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan itu meningkat secara konsisten, baik dari sisi efisiensi biaya, juga pemanfaatan aset, maupun pengembalian modal kepada para investor. Next. Oke, baik. Di sini aku bakal ngejelasin apa sih kekuatan dari PT Garuda Food ini sendiri. Yang pertama itu dari segi profitabilitasnya. Nah, profitabilitas dari Garuda Food ini yang cenderung meningkat dan stabil, yang artinya itu menunjukkan bahwa fundamental bisnis yang kuat. Lalu kekuatan yang kedua ada brand equity yang tinggi dengan produk-produk terkenal memberikan competitive advantage. Lalu kekuatan yang ketiga itu di bagian efisiensi produksi di PT Garuda Food ini sendiri membaik, yaitu tercermin dari peningkatan dari gross profit margin. Lalu selanjutnya di bagian struktur modal yang sehat dengan risiko utang yang rendah. Dan yang terakhir kekuatan dari PT Garuda Food ini kinerja operasional yang konsisten didukung oleh jaringan distribusi yang luas. Boleh next. Boleh next. Nah, selanjutnya di balik kekuatan terdapat kelemahan dari PT Garuda Food ini sendiri. Yang pertama di bagian penurunan likuiditas di tahun 2024 memerlukan perhatian khusus pada manajemen modal kerja. Lalu selanjutnya ada periode penagihan piutang yang memanjang dapat memperlambat arus kas operasional. Lalu di bagian peningkatan signifikan dalam biaya operasional itu masih perlu dikelola agar tidak menggerus margin. Dan yang terakhir, kelemahan dari PT Garuda Food ini sendiri di bagian inventory turnover yang melambat pada periode tertentu yang menghasilkan dan menyebabkan mengindikasikan potensi penumpukan stok. Next. Selanjutnya masuk ke bagian analisis risiko yang mungkin dihadapi Garuda Food berdasarkan hasil rasio keuangan tahun 2022 sampai 2024. Pertama, rasio likuiditas. Current ratio dan quick ratio mengalami penurunan di tahun 2024. Artinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perlu lebih diperhatikan karena kondisi
likuiditasnya melemah. Kedua, risiko arus kas. Terjadi perlambatan dalam collection period yang berarti penagihan piutang lebih lama. Hal ini bisa mengganggu arus kas operasional dalam jangka pendek meskipun secara laporan laba perusahaan terlihat baik. Ketiga, risiko operasional. Biaya operasional meningkat cukup signifikan pada tahun 2024. Kenaikan biaya ini harus diimbangi dengan pertumbuhan penjualan supaya tidak menekan margin. Keempat, risiko kompetisi. Industri FMCG sangat kompetitif. Perusahaan harus terus melakukan inovasi supaya tetap relevan dan tidak kalah dari brand lain, baik lokal maupun internasional. Terakhir, risiko supply chain. Supply chain. Harga bahan baku seperti kacang, gula, coklat bisa berfluktuasi. Perubahan harga komoditas ini dapat memengaruhi biaya produksi dan profitabilitas perusahaan. Jadi secara keseluruhan, meskipun Garuda Food punya kinerja yang cukup baik, beberapa risiko ini perlu diperhatikan oleh investor sebelum mengambil keputusan. Boleh next? Berdasarkan hasil analisis risiko keuangan Garuda Food selama periode 2022 sampai 2024, rekomendasi yang kami berikan adalah buy atau hold, tergantung profil risiko investor. Alasannya, yang pertama, profitabilitas perusahaan terus meningkat. Net profit margin, ROA, dan ROE menunjukkan tren positif yang artinya kemampuan perusahaan menghasilkan laba semakin kuat. Kedua, struktur modal Garuda Food masih tergolong aman. Debt ratio tidak terlalu tinggi sehingga risiko terkait utang masih terkendali. Ketiga, kinerja operasional perusahaan stabil. Perusahaan mampu menjaga efisiensi dalam aktivitas operasional dan memanfaatkan aset dengan cukup baik. Keempat, prospek pertumbuhan jangka panjang juga terlihat baik. Garuda Food berada di industri FMCG yang pasarnya besar dan stabil, ditambah brand mereka sudah sangat dikenal. Dan terakhir, meskipun likuiditasnya sempat turun di 2024, risikonya masih bisa ditangani karena perusahaan tetap memiliki arus kas dan profit yang meningkat. Jadi secara keseluruhan, Garuda Food masih bisa menjadi pilihan investasi yang cukup menarik, terutama untuk investor jangka menengah sampai panjang. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang solid sepanjang periode 2022 sampai 2024 melalui pertumbuhan pendapatan, peningkatan profitabilitas, serta pemanfaatan aset yang efisien. Meskipun terjadi penurunan likuiditas dan perlambatan perputaran piutang pada 2024, kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan dapat ditangani melalui penguatan manajemen modal kerja. Struktur permodalan perusahaan tetap sehat dengan tingkat utang yang terkendali, sementara kepemimpinan pasar, portofolio merek yang kuat, serta kemampuan menjaga margin memperlihatkan potensi pertumbuhan jangka panjang yang baik. Secara keseluruhan, Garuda Food layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi berprospek positif bagi investor jangka menengah maupun panjang. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Thank you. Izin. Sih.